Oke, baik. Selanjutnya ini adalah tentang patofisiologi demam yang terjadi pada malaria. Bagaimana sih ceritanya ya? Nah, ini jadi kita asumsikan ini adalah eritrosit yang merah ini, yang bulat ini kita asumsikan sebagai parasit ya, atau merozoit tadi yang pecah. Nah, ketika dia pecah, parasit ini memicu inang untuk melepaskan zat yang mempengaruhi termoregulator. Jadi ketika eritrosit ini pecah sebelum waktunya, tentu saja itu akan memicu antibodi mengeluarkan sejumlah komponennya, yaitu di sini ada TNF, interleukin 1, interleukin 6 ya, yang berfungsi sebagai termoregulator ya. Nah, sehingga di sini ketika termoregulator ini bekerja ya, maka akan mengirimkan sinyal ke hipotalamus endotelium, titik set suhu berubah ya, suhu badan maksudnya, sehingga terjadilah demam ya. Nah, ini demamnya bisa dilihat hari pertama naik, hari kedua turun ya, hari ketiga naik ya, kemudian hari keempat juga masih demam. Seperti itu kira-kira siklus demamnya. Nah, ini juga masih terkait dengan skema patofisiologinya. Infeksi eritrosit oleh Plasmodium mengeluarkan yang namanya, ini kalau ini dari versi Plasmodiumnya ya, jadi dia mengeluarkan antigen GP1 ya, rangsang makrofag mengeluarkan pirogen. Nah, ini dikirim ke hipotalamus. Ketika sinyal ini dikirim, maka akan memicu pengeluaran asam arakidonat ya, sehingga memicu sintesis PG1 di sini, menimbulkan rasa nyeri. Nah, kemudian sintesis prostaglandin PGE2 akan meningkatkan set point tadi ya. Jadi terjadi demam, kemudian fase demam ini ada vasodilatasi dan ada fase berkeringat. Nah, kenapa ada menggigil? Karena terjadi juga vasokonstriksi pembuluh darah, sehingga ada yang namanya gejala menggigil ya. Nah, ini periodisitas dari malaria fever, maksudnya demam malaria itu bisa ditebak ya berdasarkan siklus demamnya. Oh, ini kira-kira spesies apa? Nah, tentu saja ini adalah hasil dari rekam penelitian juga ya, mungkin dari kasus-kasus yang ada. Nah, ini kita lihat falciparum di sini 36 jam ya. Kemudian untuk Plasmodium vivax dan oval itu sampai 48, dan malaria ini yang paling lama sampai 76 jam ya. Nah, kemudian tipikalnya di sini kalau untuk yang falciparum biasanya kita sebut, kalau dalam pelajaran kita disebut dengan malaria tropicana ya, atau kalau di beberapa negara disebut juga subtertian ya. Karena di sini demamnya seperti terus-menerus ya, tropicana ini. Jadi kita lihat yang falciparum nih. Jadi hari pertama demam, hari kedua demam, ketiga, keempat ya. Walaupun mungkin kurvanya sedikit ada yang turun, tapi masih dalam fase demam ya. Nah, kalau yang vivax dan ovale disebut dengan tertiana ya. Kenapa? Karena di sini hari ketiga itu dia biasanya baru demam lagi. Jadi di sini hari pertama demam, hari kedua turun, nah hari ketiganya itu demam lagi ya. Jadi makanya disebut tertiana. Kalau yang keempat malaria ini disebut quartana ya. Kenapa? Karena di hari keempat nanti biasanya dia baru naik lagi. Jadi demamnya 2 hari sekali lah ya. Kalau ini mungkin selang 1 hari kemudian demam lagi, seperti itu. Jadi turun naik ya kalau untuk vivax dan malaria. Nah, untuk falciparum ini cenderung konsisten demamnya. Oke, selain trias malaria tadi, ada juga gejala berupa tanda atau tanda penyakit di sini ya. Kita sebut dengan splenomegali. Jadi ini membesar splinnya atau limpa. Kenapa? Karena di situ limpa merupakan organ retikulum endoplasma, di mana
parasit malaria itu dieliminasi di dalam organ ini ya. Jadi pada malaria akut limpa membesar dan tenggang, dan kalau sudah menahun limpanya menjadi keras. Jadi asumsinya suatu alat atau suatu organ jika dipakai terus-menerus secara berlebihan ya, dan mungkin apalagi karena itu suatu infeksi, maka tentu saja akan terjadi perbesaran ya. Jangankan limpa yang mungkin strukturnya halus ya di dalam tubuh kita, misalnya betis saja kalau Anda misalnya pakai terus-menerus itu kan juga bisa membesar ya. Oke, bagaimana dengan komplikasinya? Jadi malaria ini selain 3 gejala tadi bisa berubah menjadi malaria berat ketika ya ada kondisi-kondisi misalnya pada ibu hamil, pada anak balita yang kekebalan imunnya belum terbentuk ya. Nah, menjadi fatal disease di sini. Dan rata-rata itu disebabkan oleh Plasmodium falciparum. Ini ada 8 ya, tercatat 8 gejala yang merupakan komplikasi dari malaria. Jadi ada cerebral, ada anemia, ada hipoglikemi, kemudian metabolic acidosis ya. Ada juga akut renal failure, pulmonary udem ya, kemudian ada algid malaria dan black water fever ya. Oke, baik, selanjutnya kita lihat secara patofisiologi mungkin kenapa sih terjadi malaria berat ya. Jadi di sini ada gambaran animasinya bahwa terjadi sekuestrasi ya. Terutama ini sering terjadi pada spesies Plasmodium falciparum ya. Jadi di sini pada organ vital biasanya ya, otak, hepar, ginjal, paru, jantung, bahkan bisa sampai di usus ya, karena semua organ itu pasti terdapat yang namanya sel darah merah. Nah, jadi di sini sel darah merah ini kenapa terjadi sekuestrasi itu, maksudnya pengasingan itu ya menggumpal ya. Di sini kenapa menggumpal, karena dari parasit yang masuk ke dalam sel darah merah ini ya, di sana mereka mempunyai semacam knob ya. Nah, knob ini yang kemudian bisa membuat sel-sel darah merah ini saling menempel satu sama lain dan terbentuklah sekuestrasi tadi ya. Kalau di sini sebutnya pengasingan, mungkin ya bisa kita bilang penggumpalan lah ya, sehingga jadinya sel darah merah yang harusnya bergerak mengalir itu malah menyumbat ya. Nah, kalau bayangkan kalau itu terjadi di otak ya, nah itulah yang kemudian bisa menjadi sejumlah gejala malaria yang berat sehingga menyebabkan kematian. Nah, ini ada beberapa penampakan gejala malaria yang sudah mengalami komplikasi ya. Jadi ini malaria cerebral dalam kondisi koma seperti ini. Kemudian ini anemia berat juga ya pada anak-anak, mungkin ini di negara Afrika ya. Kemudian di sini ada akut pulmonary udem. Kemudian black water fever ini jadi urinnya sudah seperti berwarna hitam ya. Nah, jadi ini juga termasuk salah satu gejala malaria berat. Nah, kenapa sih bisa terjadi anemia pada malaria ya? Jadi tentu saja terjadi anemia karena si parasit Plasmodium ini kan habitatnya ada di sel darah merah ya. Jadi ketika sel darah merah itu pecah karena diinfeksi oleh parasit tadi ya, jadi hancurnya eritrosit yang mengandung parasit ini akan mengakibatkan eritrosit tidak dapat hidup lama ya. Jadi biasanya misalnya 120 hari misalnya harusnya baru recycle, ternyata itu sebelum 120 hari sudah hancur ya. Nah, itu akan mengakibatkan depresi sumsum tulang ya, mengakibatkan dyserythropoiesis. Kenapa sumsum tulang? Karena ini kan pabriknya ya, pabrik dari si eritrosit ini. Jadi kalau pabriknya disuruh kerja terus di luar jam kerja yang normal, maka dia akan mengalami depresi bahasanya. Jadi terjadilah semacam
kelainan juga akhirnya ya. Di sini disebut dengan depresi sumsum tulang. Oke, kita lihat di sini patofisiologi terjadinya anemia berdasarkan spesies ya. Kata kuncinya ada di bawah. Kalau falciparum itu menyerang eritrosit muda dan tua. Jadi dia nggak pandang bulu ya. Semua eritrosit dia masukin 10-40%, sehingga menyebabkan anemianya lebih berat gejalanya karena semua eritrosit dia masukin ya. Jadi parasit ini ternyata ada spesiesnya bisa beda-beda ya. Kalau yang falciparum ini ternyata bisa masuk ke semua jenis eritrosit, baik itu yang muda maupun yang tua ya. Jadi ini tadi dalam bentuk sporozoid ya, kemudian skizon, ini skizon ya. Nah, skizon ini kalau sudah pecah menjadi merozoid, dan selanjutnya kita sebut tropozoid, nanti baru terakhirnya dia bisa berbentuk gametosit. Nah, ini dalam bentuk ring form ya. Nah, ini kan kalau udah penuh itu pasti pecah. Nah, kalau udah pecah dia akan mencari sel darah merah baru untuk diinfeksi. Nah, untuk yang vivax, ternyata yang vivax ini hanya menyerang nih eritrosit yang muda. Jadi kalau yang udah tua ya dia nggak mau ya. Jadi dia masih pilih-pilih. Makanya di sini mungkin jarang menimbulkan komplikasi ya. Tetapi sebenarnya anemianya pastinya cukup berat juga karena eritrosit muda ini kan harusnya masih berkembang ya. Kalau sudah diinfeksi maka si eritrosit ini malah akan menjadi hancur. Nah, bagaimana dengan spesies malariae? Nah, spesies malariae ini makanya tidak terlalu berbahaya karena dia menyerang eritrosit yang sudah tua. Yang sudah tua ini asumsinya kan memang sudah masanya juga akan segera recycle ya. Jadi memang mungkin gejalanya tidak terlalu berat seperti falciparum ya. Jadi seperti ini gambarannya. Jadi ini eritrosit juga sebetulnya ya. Ini skizon dari sel hati, kemudian ini masuk ke eritrosit ya. Jadi kalau sudah ring form banyak ini kan udah nggak muat, hancur, terus nanti dia cari eritrosit baru. Nah, fenomena relapse itu maksudnya gejalanya berulang tanpa ada gigitan nyamuk yang baru ya. Nah, itu terjadi pada Plasmodium vivax dan ovale. Kenapa? Karena ada namanya fase hipnozoid, yaitu sporozoid yang tetap tidur atau dorman selama periode tertentu sampai menjadi aktif kembali ya, dan mengalami skizogoni. Dan ini bisa bertahan dari hitungan bulan sampai 5 tahun ya. Nah, jadi ini gambarannya nih. Ini tadi yang sporozoid sudah masuk ya, kemudian ini skizonnya sudah bergerombol seperti ini. Nah, kemudian ada satu ya yang namanya hipnozoid, fasenya itu khusus pada Plasmodium vivax dan Plasmodium ovale. Jadi dia diam aja di sini gitu. Hipnozoid itu dorman ya, tidak aktif sampai masanya, maksudnya ketika mungkin sistem imunnya turun dan lain-lain, maka dia baru reaktivasi lagi sehingga menyebabkan kekambuhan tanpa ada gigitan nyamuk yang infektif lagi ya. Jadi hipnozoid ini menimbulkan kambuh walau tidak digigit nyamuk infektif lagi. Mode of transmission ya. Jadi ini cara penularan, ada yang secara alami dan secara induksi. Alami tentu saja dengan melalui gigitan dari nyamuk Anopheles betina. Nah, kenapa yang betina? Ya, nanti ada di materi perkuliahan terakhir ya, tentang vektor, tentang nyamuk. Nah, ini melalui gigitan nyamuk yang mengandung sporozoid ini secara alaminya. Kalau induksi bisa juga melalui transfusi darah misalnya dari orang yang sudah terinfeksi karena tadi ada di dalam eritrosit ya, atau melalui plasenta dari ibu ke bayinya, disebut dengan malaria kongenital ya. Oke, sorry.
Baik, tadi ini kita sudah sampai di siklus penularan ya. Jadi mode of transmission tadi salah satu sebagai perantaranya itu adalah nyamuk Anopheles betina. Nah, ini adalah gambaran animasi di mana ya si gametosit ini kemudian membentuk ookinet ya kan, mikrogametosit jantan dan betina bertemu membentuk ookinet kemudian berkembang menjadi sporozoid nih ya, sporozoid di dalam kistanya pecah ya dan berisi sporozoid ini yang panjang-panjang ini sporozoid, dan kemudian sporozoid ini akan naik menuju ke kelenjar air liur nyamuk dan siap diinfeksikan ketika dia menggigit manusia, menghisap darahnya lah ya tepatnya, maka si sporozoid ini justru akan keluar untuk masuk ke pori-pori tubuh manusia dan masuk ke aliran darah ya. Nah, di sini ada pertanyaan menarik ya. Ini ada parasit di dalam tubuh nyamuk. Kenapa ya? Nyamuk itu nggak pernah menderita malaria gitu loh. Ya, jawabannya karena hidup itu tidak selalu adil ya. Oke, enggak, itu cuma just kidding. Jadi di gambar ini memperlihatkan bahwa kalau ini kan gambarnya cuma satu, sebenarnya kalau pakai scanning elektron mikrograf ya, jadi di sini bisa sebanyak ini ookistanya. Jadi yang bulat-bulat ini bukan cuma satu. Anda bayangkan berapa banyak sporozoid yang bisa dihasilkan dari ookista yang sebanyak ini. Jadi ini nyamuknya dibedah, kemudian dilihat dengan menggunakan mikrograf ya, elektron di sini, sehingga terlihat yang namanya ookista dari si plasmodium ini yang ada di nyamuk itu bisa sebanyak ini. Nah, kita sampai pada diagnosis gold standar untuk malaria ini ada dengan menggunakan pemeriksaan darah ya, blood film examination. Jadi di sini ada thick and thin. Thick and thin ini maksudnya adalah pemeriksaan darah tebal dan tipis ya. Nah, yang perlu Anda ingat dalam slide ini adalah fungsinya sebenarnya. Jadi kalau yang tebal ini kan seperti ini nih ya, nanti di praktikum mungkin saya nggak tahu, di PK juga mungkin belajar nanti ya. Jadi ini yang tebal nih penampakannya seperti ini, cukup diteteskan aja ya, kemudian disebarkan sedikit seperti ini. Nah, ini hanya untuk melihat, gunanya apa? Untuk determining ya. Jadi parasit density. Jadi untuk melihat sebenarnya positif atau negatif sih seseorang itu bisa dilihat hanya dengan menggunakan pemeriksaan darah tebal. Jadi di sini kalau ada parasitnya berarti positif, kalau misalnya nggak ada itu berarti negatif. Nah, tapi kalau misalnya pengen tahu itu spesiesnya apa, maka Anda harus melakukan yang namanya pemeriksaan darah tipis. Nah, ini dengan menggunakan hapusan berbentuk lidah seperti ini ya. Nah, maka nanti kelihatan. Oke, kita lihat. Nah, ini kalau hapusan darah tipis ya, jadi hapusan darah tipis ini bisa terlihat spesiesnya apa. Kalau misalnya ini yang paling populer bentuk pisang, ini tentu saja ini bentuk gametosit dari Plasmodium falciparum. Jadi kalau tipis itu kelihatan eritrositnya sampai besar-besar, terus organisme si plasmodiumnya bisa kelihatan. Itu ciri-cirinya seperti apa sih, sehingga bisa kita lihat ini dari spesies apa. Nah, ini ada bentuk ring formnya ya. Jadi memang butuh latihan kalau untuk melihat ini bulat-bulat ini apa gitu. Bulat-bulat ini eritrosit ya. Kita lihat sebenarnya ada nggak sih plasmodiumnya. Nah, ini kadang-kadang juga tidak terlalu jelas ya. Oke, ini tadi terlewat. Ini yang pemeriksaan darah tebalnya. Jadi pemeriksaan darah tebalnya, eritrositnya terlihat lebih kecil-kecil karena kan darahnya masih tebal ya. Dan di sini hanya terlihat
parasitnya seperti titik-titik ungu seperti ini ya, tapi masih kelihatan bentuk ring foamnya ya. Nah, ini oleh para laboran parasitologi biasanya disebut dengan star in the sky fenomena. Jadi kalau diibaratkan ini tuh kayak bintang di langit ya. Oh, ada bintangnya enggak? Nah, ini bintang. Kalau ada bintangnya itu berarti positif ya. Nah, ini yang pemeriksaan darah tebal. Nah, yang ini tadi pemeriksaan darah tipis untuk memperjelas itu tuh spesies apa ya. Nah, kalau untuk pemeriksaan lainnya pada kasus-kasus yang berat bisa juga mendeteksi DNA dengan menggunakan PCR ya. Nah, kemudian bisa juga autopsi pada kasus-kasus kematian yang diduga karena malaria. Nah, kalau untuk pemeriksaan massal sebenarnya sudah tersedia juga rapid testnya ya, RDT, Rapid Diagnostic Test untuk malaria. Nah, tapi ini hanya ada untuk 2 spesies yang paling sering menginfeksi, Plasmodium falciparum dan Plasmodium vivax. Prinsipnya hampir sama dengan rapid test yang lain. Darah jari diteteskan ya, dan di sini antigennya yang akan dideteksi ya. Tapi gold standarnya tetap menggunakan hapusan darah tebal dan tipis. Oke, penata laksanaannya ini saya punya slogan yang cukup bagus ya, walaupun in English, ABCD against malaria. Jadi kalau misalnya demam berdarah itu di Indonesia kita punya 3M, kalau malaria kayaknya belum ada ya singkatannya, biasanya kita sebut gebrak malaria ya kalau di Indonesia. Nah, ini ada juga untuk kita ingat saja ya. Hanya apa? Awareness. Jadi kehati-hatian kalau recognizing malaria. Kalau misalnya kita pergi ke daerah endemis, ada gejala-gejala itu ya segera dikenali lah gejalanya ya. Kemudian B-nya bite prevention. Jadi dimanapun kita di daerah yang kira-kira beresiko, hindarilah gigitan nyamuk ya. Dan C-nya kemopropilaksis. Jadi kalaupun memang harus terpaksa pergi ke daerah endemis, maka mungkin Anda harus take medicine untuk sebagai preventif ya. Dan yang terakhir, kalau ada gejala-gejala segeralah diagnosis ke fasilitas kesehatan yang terdekat untuk early recognition. Pengobatan malaria ini berdasarkan diagnosis mikroskopisnya ya. Jadi saat ini dengan menggunakan terapi kombinasi, harus pengobatan radikal ya, agar semua fase parasit di dalam darah itu bisa di clearance ya, bisa dibersihkan, maksudnya dibunuh ya. Nah, untuk monitoringnya dilihat bagaimana KU-nya dari respon klinis tubuh yang penderitanya, dan juga dilihat pemeriksaan parasitnya dengan pemeriksaan penunjang ya. Nah, jadi kalau ditanya obat malaria itu apa, sekarang yang direkomendasikan WHO kita sebut ACT. A-nya artemisin, C-nya kombinasi, T-nya terapi. Jadi artemisin base kombinasi terapi ya. Jadi artemisin ini sudah direkomendasikan WHO dari tahun 2010. Kalau masih ada yang pakai chloroquine, sebenarnya untuk malaria itu sudah resisten di beberapa negara ya, walaupun mungkin di negara kita juga ya masih ada juga yang pakai chloroquine. Kalau sekarang kan chloroquine dipakai untuk bisa terapi COVID juga sekaliannya ya. Jadi untuk malaria sebenarnya yang direkomend itu adalah artemisin ya. Terapi kombinasinya dengan apa? Bisa saja dengan amodiaquine, mefloquine ya, sulfadoxin, pyrimethamine, seperti itu. Nah, ini mungkin di farmakologi Anda bisa explore. Baik, kita akan masuk ke pencegahan malaria ya. Yang pertama, don't go to bed with a malaria mosquito. Jadi karena nyamuk Anopheles ini beredarnya malam hari, pastikan Anda tidak tidur bareng. Maksudnya tidur bareng tuh ya dia bisa menggigit kita dengan leluasa pada saat kita tidur ya. Caranya gimana? Sleep under a net, tidur di bawah kelambu. Terus kalau kelambunya rusak ya diperbaiki, keep it repair. Tuck it in itu maksudnya kelambunya dimasukin ya di bawah.
Oke, next kita lihat kenapa malaria ini harus kita cegah penyebarannya, karena beberapa masalah akan timbul dari adanya lonjakan kasus malaria ya. Jadi misalnya kalau itu tempat wisata seperti daerah pantai atau pegunungan, maka akan menyebabkan turunnya kunjungan wisata ya. Kemudian ketika para penderita itu juga mengalami sakit kan akan menurunkan produktivitas kerja, dan pada anak-anak itu menurunkan kecerdasan ya. Nah, secara ekonomi juga itu akan berdampak pada penurunan pendapatan anggaran daerah ya, ketika meningkatnya kasus malaria ini. Jadi di sini ada beberapa faktor kalau secara epidemiologi ya. Nah, kemudian secara manajemen program dan dukungan kemitraan. Nah, kalau secara epidemiologi adalah tingginya mobilitas penduduk ya, terutama di malam hari mungkin. Kemudian tingginya keterpaparan penduduk akan gigitan nyamuk. Jadi resiko kontak dengan nyamuknya tinggi ya. Nah, kemudian terdapat tempat perindukan nyamuk yang alami maupun yang dibuat atau kita sebut man-made breeding places ya. Jadi di sini habitat-habitat alaminya mungkin tersedia banyak secara alam ya. Kemudian manajemen program, mungkin ini diagnosisnya terbatas karena terbatasnya mikroskop malaria, kemudian sarana prasarana program, dan terbatasnya kualitas SDM untuk program malaria itu sendiri. Sehingga di daerah itu mungkin tingkat kasus malarianya tidak segera diturunkan karena ada keterbatasan program-program ini ya. Kemudian untuk kemitraan sendiri, masyarakat menganggap malaria itu bukan masalah. Nah, kemudian banyak mitra yang menganggap malaria itu urusan sektor kesehatan aja, padahal ini sebenarnya untuk banyak pihak juga ya. Nah, jadi kenapa malaria bukan masalah? Mungkin ini terjadi di daerah endemis di mana masyarakat pribuminya menderita malaria tapi tanpa gejala, atau yang tadi di depan kita sebut asimptomatik malaria. Nah, kenapa malaria ini harus dibahas secara epidemiologi? Karena dalam segitiga epidemiologi ini memenuhi semua aspek ya untuk penyakit ini. Jadi malaria itu didukung oleh tiga komponen ini. Jadi ada host yaitu manusia ya, kemudian ada lingkungan yang mendukung di sini, dan ada parasit sebagai penyebabnya ya. Nah, di sini nanti akan diperantarai oleh si nyamuk ini. Jadi selama ketiga ini ada ya, maka siklusnya akan terus terjadi. Oh, misalnya manusianya diobati nih, tapi kalau habitatnya kemudian masih ada, itu nyamuknya akan terus ada. Nah, selama parasitnya ini juga masih ada di dalam tubuh nyamuk, maka dia akan terus bisa menularkan ke manusia. Nah, makanya penting untuk pencegahan itu meliputi semua aspek, termasuk aspek lingkungan ya. Di sini ada fisik, kimiawi, biologi, dan sosial budaya. Karena malaria ini termasuk penyakit komunitas ya. Maksudnya komunitas itu didukung oleh tiga aspek tadi. Nah, di sini lingkungan fisik itu contohnya seperti apa? Ya, seperti curah hujan, kelembapan, suhu udara, dan lain-lain itu perlu dimodifikasi jika suatu daerah itu memang endemis ya. Nah, lingkungan kimiawi, mungkin di daerah, kalau di Lampung kenapa sih di Hanura itu malarianya banyak? Oh, ternyata bekas-bekas tambak itu yang mempunyai salinitas tinggi, ternyata itu sangat baik untuk perkembangan vektor ya, misalnya ya. Kemudian lingkungan biologi, ini terdapatnya tanaman ganggang lumut, air, dan perairan-perairan yang tergenang seperti ini juga ini menjadi habitat yang potensial untuk nyamuk Anopheles ya. Nah, lingkungan sosial budaya, peluang tergigit nyamuknya besar, misalnya ya sering keluar malam hari gitu ya, atau kemudian budaya tidak pakai kelambu padahal itu daerah endemis dan lain-lain, sehingga peluang tergigit nyamuknya masih sangat tinggi. Nah, ini ada beberapa hal untuk memasyarakatkan perilaku positif untuk pencegahan malaria. Ada yang pertama, membangun sami jaga di dalam rumah atau kegiatan MCK di luar rumah dilakukan sebelum matahari terbenam. Jadi kalau mungkin di daerah pedesaan itu masih banyak toilet atau kamar mandi itu terletak di luar rumah ya. Contohnya seperti ini. Nah, itu kalau misalnya penduduk itu keluar pada malam hari ya,
hanya untuk misalnya ke kamar mandi, dan itu kan peluang digigit nyamuknya tinggi ya. Nah, jadi kalau bisa ini ada Sami Jaga tadi ya. Kemudian pemasangan kawat nyamuk ini untuk menghindari agar nyamuk itu masuk ke dalam rumah. Pakai kelambu ya, apalagi kalau ada bayi. Kelambunya ada sekarang di puskesmas itu sudah dibagikan. Kalau di daerah endemis ada kelambu celup berinsektisida ya. Nah, untuk kegiatan di luar rumah kalau terpaksa harus keluar ya pakai pakaian yang tertutup, atau kemudian pakai repellent ya, pencegah gigitan nyamuk. Dan kalau sudah ada tanda-tanda gejala, segera untuk mencari pengobatan. Nah, ini salah satu yang efektif untuk mencegah terjadinya malaria dengan pakai kelambu ya sebenarnya, karena malam hari kita tidur nggak tahu nyamuknya gigit dari mana, jadi pakai kelambu ini adalah cara yang cukup aman. Ini juga dikampanyekan oleh Presiden SBY ya waktu itu, di koran Kompas ini diberitakan. Jadi mungkin beliau ini memang terbiasa tidur pakai kelambu ya. Oke, ya intinya jangan sampai nyamuk itu menggigit tubuh kita ya. Itu intinya pencegahan dari untuk malaria. Keep your shirt on. Jadi kalau untuk para tentara ini, kalaupun malam hari ya harus keluar atau berjaga, itu tetap pakai baju ya. Walaupun bukan tentara, intinya ya pakai baju yang tertutup ya. Exposed skin after dark is meat for the malaria mosquito. Oke, semoga kita menjadi bagian dari komunitas yang join the fight for against malaria. Baik, itu saja presentasi malaria dari saya. Terima kasih.